Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini memang akan membahas rangkuman PAS tematik PPKN. Nomor 1, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. 2, untuk menentukan tujuan karya wisata kelas dilakukan dengan cara musyawarah. 3, tindakan yang harus dilakukan apabila melakukan kesalahan adalah meminta maaf. 4, dalam melaksanakan musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama. 5, melakukan reforestation adalah contoh bentuk nyata tanggung jawab terhadap lingkungan. 6, pada saat mengikuti musyawarah, kita harus memperhatikan orang yang sedang menyampaikan pendapat. 7, menyekolahkan anak adalah tanggung jawab orang tua. 8, mematuhi peraturan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. 9, mengikuti kegiatan ronda adalah tanggung jawab masyarakat untuk memelihara keamanan. Karena yang nomor 10, menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap anggota masyarakat. 11, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. 12, menolong korban bencana alam merupakan pengamalan nilai sila kedua Pancasila. 13, berlatih tarian tradisional daerah lain merupakan pengamalan nilai sila ketiga Pancasila. 14, kegiatan berembun sebelum melaut yang dilakukan para nelayan merupakan pengamalan nilai sila keempat Pancasila. 15, bersikap adil terhadap sesama merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. 16, apabila dalam lingkungan RT akan diadakan rapat RT, kewajiban warganya adalah menghadiri kegiatan rapat RT tersebut. 17, salah satu tujuan dari kegiatan musyawarah adalah untuk memecahkan masalah. 18, contoh pengambilan keputusan di keluarga adalah membagi tugas rumah. 19, salah satu manfaat gotong royong dalam masyarakat adalah menciptakan kebersamaan dan kasih sayang. Sekarang kita ke poin 20. Saling membantu tanpa imbalan adalah salah satu prinsip dari gotong royong. 21. Salah satu tanggung jawab sebagai seorang anak di lingkungan keluarga adalah membantu orang tua, misalnya menyapu halaman, mencuci piring, dan menjaga adik. Kedua, kecamatan yang terdiri atas beberapa kelurahan atau desa dipimpin oleh camat. 23, kota atau kabupaten yang terdiri atas beberapa kecamatan dipimpin oleh wali kota atau bupati. 24, provinsi yang terdiri atas beberapa kota atau kabupaten dipimpin oleh gubernur. 25, hidup di lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak semua warga masyarakat. 26, fungsi dari kerjasama adalah pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. 27, Bhinneka Tunggal Ika mengandung pengertian bahwa berbeda-beda namun tetap satu. 28, semangat gotong royong dalam kekeluargaan dapat memperkokoh NKRI. 29, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita ke poin 30. Membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah adalah salah satu contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. 31, Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. 32, ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah adanya jaminan dari Ahmad Subarjo. 33, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai pembaca teks proklamasi. 34, NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 35, ketika Sumpah Pemuda Indonesia masih dijajah oleh negara Belanda. 36, ikut kegiatan Siskamling adalah salah satu contoh kerjasama di masyarakat. 37, bunyi dari UUD 1945, pasal 34 ayat 1, yaitu
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 38. Contoh sikap bertanggung jawab setelah selesai membuat prakarya adalah membersihkan peralatan yang sudah selesai digunakan. 39. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara dalam pembangunan. 40. Terhadap suku bangsa dari daerah lain, kita harus saling menghargai atau menghormati. 41. Keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai kekayaan bangsa. 43. Suku Sumbawa berasal dari Nusa Tenggara Barat. 44. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. 45. Penganut agama Hindu terbesar di Indonesia berada di Pulau Bali. Oke, ini ada soal kuis yang sudah kalian kerjakan. Memang akan langsung membahas. Nomor 1. Suku Sumbawa berasal dari Nusa Tenggara Barat. 2. Ketika Sumpah Pemuda, Indonesia masih dijajah oleh negara Belanda. 3. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. 4. Provinsi yang terdiri atas beberapa kota atau kabupaten dipimpin oleh gubernur. 5. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. 6. Menolong korban bencana alam merupakan pengamalan nilai sila titik-titik Pancasila. Sila kedua ya. Sekarang nomor 7. Minta maaf adalah tindakan yang harus dilakukan apabila melakukan kesalahan. 8. Penganut agama Hindu terbesar di Indonesia berada di Pulau Bali. 9. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 10. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu saja bisa Mem bahas pada hari ini. Sekian dari Mem, terima kasih.